Pernah nggak sih lu ngerasa kayak hidup itu roller coaster yang naik turunnya nggak karuan? Satu hari lu lagi di puncak, besoknya lu udah di lembah penuh drama dan tekanan. Di tengah segala kekacauan itu ada loh orang-orang yang kayaknya punya aura damai, selalu tenang dan bisa mikir jernih di situasi apapun. Mereka nggak panik, nggak buru-buru reaktif, dan selalu punya cara buat ngadepin masalah dengan kepala dingin. Kelihatannya keren banget kan? Nah, banyak dari kita mungkin ngira kalau ketenangan itu bawaan lahir, semacam hadiah genetik yang gak semua orang punya. Padahal anggapan itu salah besar seriusan. Ketenangan itu justru sebuah skill. Kemampuan yang bisa banget dilatih dan dikembangkan siapa aja termasuk lu dan gue. Video yang jadi inspirasi artikel ini ngasih tahu kalau ketenangan sejati bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang gimana lu merespons masalah itu. Ini semua tentang kebiasaan rutinitas kecil yang kalau dilakuin terus-menerus bisa mengubah cara lu ngadepin dunia. Jadi siap buat belajar? Mari kita bongkar satu persatu 8 kebiasaan orang yang selalu tenang di situasi apapun, biar lu juga bisa merasakan ketenangan yang sama di hidup lu. 1. Memahami dan mengatur alarm tubuh. Kebiasaan pertama dari orang yang tenang itu adalah mereka paham betul gimana tubuh mereka bereaksi di bawah tekanan. Lu tahu kan sistem alarm otomatis tubuh kita? Itu yang sering kita sebut response fight or flight. Pas kita ngerasa ada ancaman, entah itu ancaman fisik atau stres dari kerjaan, tubuh langsung nyalain alarm itu. Jantung mulai deg-degan, napas jadi cepet, otot tegang, bahkan tangan bisa dingin. Orang yang tenang itu sadar kalau mereka nggak bisa mencegah respons alami ini datang. Tapi mereka bisa banget ngatur biar reaksi itu nggak kebablasan. Mereka peka sama sinyal-sinyal awal stres kayak napas yang mulai ngos-ngosan, tangan dingin atau suara yang jadi meninggi. Nah, begitu sinyal itu muncul, mereka punya cara buat mematikan alarm sebelum situasinya jadi makin parah. Ini penting banget karena kalau alarmnya terus bunyi, pikiran lu bakal susah banget buat jernih. Jadi intinya bukan menghilangkan stres, tapi mengelola respons tubuh lu terhadap stres itu sendiri. Biar alarm tubuh nggak makin kencang, orang yang tenang punya jurus ampuh buat ngatur ulang reaksi fisik mereka. Salah satu teknik paling efektif itu pernapasan sadar. Contohnya box breathing. Caranya gampang. Lu tarik napas pelan-pelan selama 4 detik, tahan napas selama 4 detik, buang napas perlahan selama 4 detik, terus tahan lagi selama 4 detik. Wah, beberapa kali. Dengan cara ini, lu ngasih sinyal aman ke otak, dan detak jantung bakal melambat, otot mengendur, dan lu jadi lebih tenang. Selain itu ada juga teknik grounding, kayak teknik 5-4-3-2-1. Ini bantu lu kembali ke momen sekarang dan ngurangin pikiran yang melayang-layang. Caranya, sebutin 5 benda yang lu lihat, sentuh 4 tekstur yang berbeda, dengerin 3 suara di sekitar lu, hirup 2 aroma yang lu cium, dan sebutin 1 hal yang lu syukuri. Teknik-teknik ini ngalihin fokus lu dari ancaman yang dirasakan ke realitas sekitar, bikin otak lu ngerasa lebih aman dan terkendali. Ini bukan sulap, ini soal melatih sistem saraf lu 2. Jadi detektif pikiran. Memisahkan fakta dari asumsi. Kebiasaan kedua yang bikin orang tenang itu, mereka nggak gampang percaya sama semua pikiran yang lewat di kepala mereka. Coba deh, lu perhatiin, pikiran kita itu kadang suka bikin skenario yang berlebihan kan? Kadang yang belum tentu kejadian udah kita anggap bakal jadi masalah besar. Nah, orang yang tenang itu kayak detektif yang punya mindset, gue harus tahu fakta objektifnya. Mereka jeli banget membedakan mana yang fakta murni, dan mana yang cuman asumsi atau cerita karangan pikiran mereka sendiri. Misal, ada chat dari atasan yang cuma bilang, "Tolong ketemu saya sekarang." Pikiran spontan lu mungkin langsung mikir, "Wah, jangan-jangan gue mau dipecat," atau "Pasti ada masalah besar nih." Padahal faktanya cuma disuruh ketemu. Orang yang tenang bakal menantang pikiran itu dengan bertanya, "Apa fakta objektifnya? Apa yang sebenarnya gue tahu? Apa yang cuma asumsi dan gue bikin-bikin sendiri?" Dengan melatih diri buat memilah ini, mereka bisa menghindari drama yang diciptakan oleh pikiran sendiri dan tetap fokus pada kenyataan. Ini kayak membersihkan layar pikiran lu dari kebisingan yang gak perlu 3. Jeda. Itu emas. Memberi ruang sebelum bereaksi. Pernah gak sih lu nyesel karena langsung bereaksi tanpa mikir panjang pas lagi emosi? Nah, orang yang tenang itu punya kebiasaan ketiga yang penting banget. Mereka selalu ngasih jeda sebelum bereaksi. Ada yang namanya respon gap antara stimulus, kejadian yang memicu, dan respons, reaksi lu. Mayoritas orang cenderung langsung bereaksi otomatis kayak refleks. Tapi orang yang tenang, mereka tahu kalau jeda singkat itu adalah kesempatan emas.
Di dalam jeda itu mereka nggak langsung nyerocos atau bertindak impulsif, sebaliknya mereka manfaatin momen itu buat milih respons yang paling efektif dan selaras sama tujuan jangka panjang mereka. Misalnya, pas ada orang yang bikin lu kesel, lu bisa milih antara langsung marah-marah atau tarik napas dulu, kasih jeda, terus mikirin cara yang lebih bijak buat nanggepin. Mereka juga punya kebiasaan ngasih nama pada emosi yang dirasain kayak, oh, gue lagi ngerasa kecewa, atau gue lagi ngerasa frustrasi. Dengan ngasih nama ke emosi, otak lu bisa memprosesnya dengan lebih jernih dan gak gampang dikendalikan sama emosi itu sendiri. Jadi jeda ini bukan cuma nunda, tapi lebih ke memilih dengan sadar. 4. Kendalikan yang bisa dikendalikan, lepaskan sisanya. Kebiasaan keempat orang yang selalu tenang adalah mereka nggak pernah buang-buang energi buat mengkhawatirin hal-hal yang emang di luar kendali mereka. Banyak dari kita seringkali terjebak dalam lingkaran setan kekhawatiran tentang sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Misalnya, lu khawatir tentang harga kebutuhan pokok yang naik, cuaca yang nggak mendukung, atau keputusan orang lain yang nggak sesuai keinginan lu. Semua itu ya di luar kendali lu. Orang yang tenang itu ngerti betul batasan ini. Fokus mereka tuh cuma pada hal-hal yang produktif, konkret, dan bisa mereka tindak lanjuti. Mereka tahu kalau satu-satunya hal yang bisa mereka kendalikan itu adalah diri mereka sendiri, terutama respons mereka terhadap situasi. Jadi daripada pusing mikirin kenapa macet parah, mereka akan fokus pada apa yang bisa mereka lakukan di dalam mobil saat macet, kayak dengerin podcast yang ngedukasi atau ngerencanain agenda selanjutnya. Intinya mereka ngarahin perhatian dan energi ke respons pribadi mereka, bukan pada situasi eksternal itu sendiri. Ini bikin mereka nggak gampang stres dan bisa terus maju. Ngobrol sama diri sendiri. Refleksi rutin. Kebiasaan kelima dari orang yang tenang adalah mereka rutin banget ngelakuin refleksi diri. Ini bukan sekadar mikir-mikir biasa, tapi benar-benar meluangkan waktu buat ngobrol sama diri sendiri. Tujuannya biar lebih paham tentang siapa diri mereka, kenapa mereka bereaksi dengan cara tertentu, dan apa yang bisa dipelajari dari setiap kejadian. Refleksi diri ini bukan buat nyalah-nyalahin diri sendiri atau terjebak dalam penyesalan lo ya. Jauh dari itu, refleksi ini adalah alat penting buat belajar dari pengalaman dan mengidentifikasi pola-pola perilaku yang mungkin kurang efektif. Mereka bakal bertanya pada diri sendiri, apa yang gue rasain hari ini? Kenapa gue ngerasain ini? Apa peran gue dalam kejadian tadi? Pelajaran apa yang bisa gue petik dari semua ini? Dengan rutinitas refleksi ini, mereka bisa melihat situasi dari perspektif yang lebih luas, memahami akar masalah, dan merencanakan langkah ke depan dengan lebih bijak. Ini kayak punya pelatih pribadi yang selalu bantu lo evaluasi dan berkembang. Nengkeis, pondasi kuat. Membangun rutinitas stabil. Orang yang tenang itu punya kebiasaan keenam yang sederhana tapi powerful. Mereka membangun rutinitas harian yang stabil. Mungkin terdengar sepele, tapi rutinitas ini tuh penting banget buat menciptakan rasa aman dan kontrol dalam hidup mereka. Di tengah dunia yang serba nggak pasti dan penuh perubahan, punya beberapa hal yang bisa diprediksi dan dilakukan secara konsisten itu ibarat jangkar yang bikin kapal lu nggak gampang terombang-ambing. Rutinitas ini nggak harus yang ribet atau muluk-muluk kok. Bisa sesimpel bangun pagi di jam yang sama setiap hari, minum segelas air putih setelah bangun tidur, atau ngelakuin peregangan ringan sebelum mulai aktivitas. Meskipun kecil, kebiasaan-kebiasaan ini ngasih struktur dan order dalam hidup mereka. Ketika banyak hal di luar sana yang gak bisa lu kendalikan, setidaknya lu punya beberapa hal yang bisa lu pegang teguh. Rutinitas ini bantu mereka tetap waras, fokus, dan tenang. Bahkan pas lingkungan sekitar lagi kacau balau. 7. Bersahabat dengan gak nyaman. Menerima ketidaknyamanan. Kebiasaan ketujuh yang bikin orang tetap tenang adalah mereka udah terbiasa hidup bareng rasa gak nyaman. Ini bukan berarti mereka suka sengsara ya, tapi mereka ngerti kalau rasa nggak nyaman itu bagian dari proses pertumbuhan dan pelajaran hidup. Mayoritas orang cenderung lari dari situasi yang bikin nggak nyaman. Entah itu tantangan baru, kritik, atau perasaan sedih. Tapi orang yang tenang, mereka justru ngadepinnya. Mereka nggak takut sama perasaan nggak enak, dan ngelihatnya sebagai kesempatan buat melatih mental mereka jadi lebih kuat. Misalnya, lu mungkin nggak nyaman buat bicara di depan umum, tapi alih-alih menghindari, mereka bakal coba ngelakuinnya sedikit demi sedikit. Mereka punya strategi buat ngatasin ketidaknyamanan itu. Mereka mecah rasa nggak nyaman itu jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dihadapi, terus fokus pada progres yang konsisten. Meskipun itu cuma selangkah kecil setiap harinya, dengan sering terpapar sama ketidaknyamanan,
Mental mereka jadi kayak otot yang dilatih, makin lama makin kuat dan tahan banting. Kompas hidup, hidup berdasarkan nilai, bukan emosi sesaat kebiasaan terakhir. Sekaligus yang paling fundamental dari orang yang selalu tenang, adalah mereka mengambil keputusan dan menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang teguh, bukan cuma berdasarkan emosi sesaat. Coba deh lu bayangin, emosi itu kan kayak ombak di lautan, kadang tenang, kadang badai. Kalau lu cuma ngikutin ombak emosi, lu bakal gampang banget terombang-ambing dan gak punya arah. Nah, orang yang tenang itu punya kompas internal yang kuat, nilai-nilai mereka. Nilai-nilai ini bisa berupa integritas, tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, atau apapun yang memang penting banget buat mereka. Mereka udah milih nilai-nilai ini jauh-jauh hari dan berusaha keras buat hidup sesuai dengan nilai-nilai itu, apapun suasana hati mereka saat itu. Jadi pas emosi lagi campur aduk, mereka nggak lantas bikin keputusan impulsif. Mereka akan balik ke nilai-nilai mereka dan bertanya, apakah keputusan ini selaras dengan integritas gue? Apakah ini yang bertanggung jawab? Dengan begitu, mereka bisa tetap konsisten, mengambil keputusan yang bijak, dan ngerasa damai karena hidup mereka selaras sama prinsip yang mereka yakini. Jadi, dari semua kebiasaan ini, jelas banget kalau ketenangan itu bukan sekadar hadiah yang jatuh dari langit, tapi hasil dari latihan dan pilihan sadar yang lo ambil setiap hari. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan yang bisa dicapai dalam semalam. Mungkin awalnya lu bakal ngerasa susah banget buat ngelakuin semua kebiasaan ini secara konsisten. Itu wajar banget. Tapi ingat, setiap langkah kecil itu berharga. Mulai aja dari satu kebiasaan yang paling gampang lu terapkan, terus lama-lama tingkatkan. Bayangin deh, gimana rasanya hidup kalau lu bisa tetap tenang dan berpikir jernih di situasi apapun. Gak gampang panik, dan selalu punya kendali atas diri lu sendiri. Pasti jauh lebih berkualitas dan berarti kan? Jadi yuk mulai sekarang coba praktikan kebiasaan-kebiasaan ini dalam hidup lu. Lu akan terkejut dengan perubahan positif yang bakal lu rasain. Semangat!